Waktu sudah menunjukkan pukul 15.41. Mungkin kita mulai acara kita untuk mengoptimalkan waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya, Kak? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan agar kita dapat hadir di acara kajian kita pada sore yang berbahagia ini dengan tema Blended Learning Alternatif Tatanan Baru Ruang Pendidikan di Masa New Normal. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Bagas Heradiaksa LLM selaku pemateri kita pada sore hari ini. Yang terhormat teman-teman Imawan dan Imawati IMM Al-Faruqi dan Kanda serta Ayunda dari HMI Komisariat Saintek Wali Songo Semarang. Baiklah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki acara kita, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum memasuki acara inti kita, saya Izzatul Rodiah Imawati 2020 IMM Al-Faruqi Wali Songo Semarang, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada sore hari yang berbahagia ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Acara yang ketiga yaitu acara inti kita berupa penyampaian materi dari Bapak Bagas Heradiaksa. Selanjutnya doa dan yang terakhir adalah penutupan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada acara kita selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Umum HMI Komisariat Saintek oleh Kanda Firman Hardianto. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Imawati Izzatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bagas Heradiaksa selaku pemateri diskusi lintas gerakan di sore hari ini, yang saya hormati Imawati Aida selaku Ketua BK IMM Al-Faruqi. Salam kenal juga ya, karena ini pertemuan pertama juga sebagai sinergi antara HMI Komisariat Saintek dan IMM Al-Faruqi, seperti itu. Yang saya hormati pengurus HMI Komisariat Saintek serta pengurus PKIMM Al-Faruqi dan seluruh peserta, Kanda Yunda, Imawan Imawati, ataupun seluruh peserta yang lain, barangkali ada yang dari umum. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana masih memberikan kita berbagai nikmat, sehingga di sore hari ini kita bisa saling bersinergi dan bersilaturahmi melalui agenda bersama yang diadakan oleh HMI Komisariat Saintek bersama IMM Al-Faruqi. Selanjutnya, salawat teriling salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, dan tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti.
Baik, Bapak Heradiaksa dan kawan-kawan semuanya, agenda ini merupakan agenda pertama yang mana sinergi antara HMI Komisariat Saintek dan juga IMM Al-Faruqi. Sebelumnya di periode yang lalu HMI Komisariat Saintek pernah ada rencana akan mengadakan sinergi diskusi dengan salah satu IMM di Wali Songo, yaitu IMM Paripatetik, tapi belum jadi karena ada agenda yang berlainan seperti itu. Dan ini alhamdulillah kami bisa mulai bersinergi dengan IMM, utamanya IMM Al-Faruqi. Semoga menjadi salah satu bentuk silaturahmi bagi kita dan juga bentuk mempersatukan mahasiswa, karena biasanya perbedaan golongan itu sekarang banyak ditemui sebagai sesuatu yang memecah belahkan, dan kita tentunya sebagai orang-orang yang memiliki dianggap memiliki intelektual dan semoga berintelektual, semoga ini menjadi salah satu bentuk cara kita mempersatukan antara berbagai elemen mahasiswa. Kemudian terkait dengan tema kita hari ini, kita tentu membahas terkait blended learning, yang mana tema ini merupakan salah satu tema yang fresh bagi dunia pendidikan. Kita tahu dari sekarang Mendikbudristek ya, Mendikbudristek itu udah mengeluarkan terkait kejelasan bahwa dipersilahkan bagi lembaga-lembaga untuk jika ingin mengadakan blended learning seperti itu. Kemudian dari UIN Wali Songo pun telah memberikan lampu hijau ya, lampu hijau untuk mengadakan blended learning, yang mana kita tahu, mungkin teman-teman juga sudah tahu, akan mulai direncanakan akan dilaksanakan setelah Lebaran bulan Mei atau Juni seperti itu. Semoga ini menjadi salah satu perkembangan yang baik, yang mana kita tahu 2 kali hari pendidikan terakhir 2020 dan 2021 kita telah melewatinya secara online, dan semoga blended learning ini menjadi salah satu arah yang baik menuju pembelajaran offline lagi, karena pembelajaran online ini dianggap sebagai pembelajaran yang memiliki banyak kekurangan seperti itu. Saya kira itu saja dari saya. Salam kenal semuanya teman-teman. Semoga agenda ini dapat menambah wawasan kita dan juga ajang silaturahmi bagi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Kanda telah menyampaikan sepatah dua kata kepada kita semua. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum IMM Al-Faruqi Wali Songo Semarang kepada Imawati Aida Khairul Zaman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Materi, yaitu Bapak Bagas Heradiaksa. Yang saya hormati Ketua Umum HMI Komisariat Saintek Kanda Firman beserta jajaran dan kadernya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para pimpinan dan kader IMM UIN Wali Songo, terkhusus PK IMM Al-Faruqi. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada Imam Tiza. Alhamdulillah sore ini pada agenda yang luar biasa berjumpa dengan teman-teman HMI Komisariat Saintek, walaupun pertemuan perdana ini seperti yang sudah dikatakan masih dalam jaringan atau secara virtual. Di sini saya mungkin tidak terlalu banyak karena tadi juga sudah terwakilkan dengan Kanda Firman. Salam kenal juga, salam kenal kembali. Dan terima kasih kepada Bidang Hikmah yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kegiatan kolaborasi lintas gerakan
pada diskusi kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada HMI Komisariat Saintek atas kolaborasinya. Semoga dengan diskusi lintas gerakan ini dapat mempererat tali persaudaraan antara IMM Al-Faruqi dengan HMI Komisariat Saintek. Dan diharapkan kolaborasi kita ini tidak hanya terhenti pada diskusi sore ini. Namun pada waktu yang akan datang, kita masih bisa berkolaborasi pada agenda lain, baik agenda yang berkenaan dengan intelektualitas maupun humanitas, religiusitas maupun yang lainnya, sehingga kerjasama dalam meningkatkan kualitas kader yang terbungkus dalam kegiatan kolaborasi ini berjalan secara kontinu. Ya mungkin itu sedikit dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ifsabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Imawati Aida Fairuz Zaman yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kita semua. Selanjutnya itu acara inti kita, acara yang kita tunggu-tunggu berupa penyampaian materi oleh Bapak Bagas Heradiaksa. Sebelumnya, teman-teman pasti pada bertanya, kenapa sih kita mengangkat tema ini? Tentu saja dalam menanggapi kebijakan kampus yang akan menerapkan sistem blended learning setelah Lebaran ini, kita akan mengupas tuntas dalam kajian kita pada sore hari ini, apa sih persiapan-persiapan yang harus kita lakukan sebelum hari itu datang, hari sistem blended learning itu datang, dan apa sih sistem blended learning itu, dan di sini kita akan bahas bersama-sama, dan tentunya materinya akan disampaikan oleh Bapak Bagas Heradiaksa, LLM. Beliau adalah dosen di Fakultas Sosial dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, riwayat pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan melanjutkan studi S2 di Faculty of Law National University of yang akan disampaikan oleh Bapak Bagas Heradiaksa, LLM. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Izatul Rodiah sebagai MC. Baik, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, baik itu dari HMI maupun dari IMM, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa belajar bersama dan bisa berdiskusi bersama, dan juga tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Firman, ajang untuk menyambung tali silaturahim, baik dari saya untuk kepada teman-teman semua. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih sekali kepada yang sudah hadir dalam forum ini. Ini terlihat ada 23 orang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah menghadiri acara pada sore hari ini. Semoga nanti dalam diskusi kita pada sore hari ini, kita bisa mendapatkan banyak manfaat, baik itu untuk saya pribadi maupun untuk kita semua. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, iya, maaf. Saya belum, saya minta izin untuk share screen ya. Boleh Pak, silakan. Oke, sudah terlihat? Apakah sudah masuk? Belum, Pak. Belum ya? Belum ada Pak.
Ini sudah ya? Sudah kelihatan ya slide-nya? Oke. Oke. Jadi perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Bagas. Saya dosen baru di UIN Wali Songo, tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas FSH ya. Nah, terus ini salah satu bentuk kuliah online yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi kan kita mulai kuliah online kan sekitar dari tahun 2020 ya. Jadi sekitar bulan Maret, April itu kita mulai. Nah, di semester ganjilnya itu saya baru bisa dibilang benar-benar niat mempersiapkan kuliah online-nya. Nah, salah satu bentuk media kuliah online yang saya gunakan adalah melalui YouTube. Nah, ini jadi channel YouTube saya, namanya Buku Petunjuk. Jadi itu saya banyak share materi perkuliahan di situ. Materi-materi perkuliahan saya melalui YouTube. Lalu tanya jawabnya, diskusinya bisa melalui WhatsApp group. Nah, kenapa kok waktu itu saya memilih YouTube? Gitu kan? Kenapa kok saya memilih YouTube? Karena waktu itu saya banyak mendapat keluhan dari mahasiswa. Jadi rata-rata dosen-dosen lain itu ketika mengajar itu pakainya live. Jadi live learning. Jadi seperti Zoom, Google Meet, atau ada Vicon dari Wali Songo, pokoknya yang live seperti kita ini. Cuman kendalanya tidak semua mahasiswa itu punya kuota yang cukup. Karena mungkin kuota dari kampus bisa jadi tidak mencukupi kalau semua dosen itu live, sedangkan satu makul mungkin bisa membutuhkan hampir 1 giga, dan silakan dikalikan sendiri, tentu membutuhkan kuota yang sangat besar. Kalaupun ada kuota, tidak semua mahasiswa punya mendapatkan sinyal yang baik, mendapatkan lokasi sinyal yang baik. Jadi kalau sinyalnya nggak baik, tentu sangat menghambat sekali dalam proses pembelajaran online. Lalu yang ketiga juga masalah perangkatnya. Banyak juga mahasiswa yang ternyata mengeluhkan atau cerita ke saya bahwa perangkatnya tidak terlalu siap untuk bisa menjalankan kuliah secara live, secara online terus-menerus. Nah, saya kan berpikir seperti ini. Kita ini kan kuliah online ini bukan karena keinginan mahasiswa itu sendiri, tapi karena pandemi. Dalam tanda kutip, ini karena musibah, tidak diinginkan oleh mahasiswa. Awalnya mahasiswa itu kan inginnya mindsetnya kuliah itu ya offline, gitu kan. Beda halnya misalkan kalau kita ada suatu program, suatu universitas, suatu program yang memang dari awal itu ingin mengadakan kuliah online. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar pun juga sudah mempersiapkan perangkatnya, sarana prasarananya untuk melakukan kuliah online. Nah, saya ya agak sedikit simpati ya, maksudnya kalau live mungkin agak menyusahkan mahasiswa, akhirnya saya memakai media YouTube. Kenapa? Karena YouTube relatif kuotanya tidak sebesar live, karena kan bisa diatur resolusinya, 1. 2, masalah sinyal, seandainya tidak hari ini, sekarang banget sinyalnya pas nggak ada, masih bisa ditunda melihatnya nanti atau besoknya gitu. Yang penting intinya materi tetap bisa didapatkan oleh mahasiswa. Dan jadi oleh karena itu juga perangkat yang digunakan juga mahasiswa tidak memerlukan perangkat yang besar-besar sekali atau perangkat yang bagus-bagus sekali. Karena kalau melalui YouTube kan kita tidak perlu, maksudnya mahasiswa tidak perlu menyimpan video, tidak perlu menyimpan materinya. Materinya tersimpan di YouTube. Karena itu di semester kemarin saya memilih untuk berkuliah menggunakan media YouTube sebagai sarana kuliah online-nya. Pengantar yang ini sebelum masuk ke blended learning-nya. Nah, sebelum kita banyak membahas tentang blended learning, mungkin kita ada ungkapan kenal maka kenalan.
Jadi ini perkenalkan ya, tadi nama saya Bagas. Saya lahir di Semarang, saya asli Semarang. Jadi produk asli Semarang. Saya lahir tanggal 6 Juli tahun 93. Lalu saya sekarang pekerjaannya sebagai dosen di FSA UIN Walisongo. Tepatnya di Prodi HES, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, ini riwayat pendidikan saya. Saya SMP di SMP 1 Semarang, lalu melanjutkan ke SMA 3 Semarang, lalu S1-nya di Fakultas Hukum Undip, dan S2-nya di Fakultas Hukum University Kebangsaan Malaysia. Jadi saya dari kecil selalu di Semarang, jadi produk asli Semarang, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa saya walaupun jadi dosen di UIN Walisongo, saya tidak pernah nyantri. Jadi di sini mungkin banyak Pak Kiai ataupun Bu Nyai gitu. Saya jadi harus banyak belajar dari Pak Kiai dan Bu yang ada di sini semua. Jadi dulu saya waktu zaman-zaman SMA itu ngefans banget sama buku Negeri 5 Menara. Dan mulai saat itu saya kayak apa ya, kagum sekali dengan konsep pondok pesantren, tapi karena waktu itu saya berhalangan, tidak bisa bahkan tidak tahu bagaimana konsep pondok pesantren, jadi saya nggak masuk pondok pesantren. Tapi alhamdulillah sekarang bekerja di UIN dan banyak dipertemukan oleh teman-teman, baik itu dari mahasiswa maupun sama dosen yang dari lulusan pondok pesantren. Ini sedikit aja riwayat organisasi saya. Jadi dulu saya di Rois SMA 3 Semarang. Lalu waktu saya kuliah S1, semester 1 sampai semester 2-nya saya di kelompok studi hukum Islam FH Undip. Lalu semester 3-4 saya pindah ke remaja Masjid Kampus Undip. Lalu semester 5-6 saya pindah di ZIS Center, Zakat Infak Sodako Center Undip. Jadi seperti lembaga amalnya Undip. Lalu setelah itu saya lulus dari S1 Undip dan melanjutkan S2, saya aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia University Kebangsaan Malaysia. Jadi saya bukan termasuk mahasiswa kupu-kupu. Sedikit-sedikit walaupun mungkin nggak seberapa, mungkin kalah dengan teman-teman semua, tapi ya sedikit banyak saya ada pengalaman organisasi dari SMA sampai S2, bahkan sampai sekarang pun saya juga ikut organisasi juga. Jadi saya masuk orang yang berpandangan penting sekali kita ikut organisasi, penting sekali kita mengasah soft skill kita. Karena banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari mengikuti organisasi, berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke gambaran umumnya blended learning. Oh ya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Jadi mungkin akan lebih dalam membedah blended learning itu kalau yang membedah dari dosen, dari tarbiyah, dari pendidikan. Nah, kalau saya ini kan dosen hukum ya, dosen syariah dan hukum. Jadi saya mungkin nggak bisa terlalu membedah sekali bagaimana teori-teorinya blended learning itu gimana. Jadi ini cuma sekedar inti-intinya saja, luar-luarnya saja, kulit-kulitnya saja, minimal bisa kalian jadikan bekal jika ingin nanti menjalankan kuliah dengan baik. Jadi intinya blended learning itu adalah campuran antara sistem. Pak, mohon maaf interupsi itu, slide-nya belum berjalan, Pak. Gimana slide-nya apa? Belum bergerak, masih di slide 1. Oh. Ini belum bergerak ya? Masih belum ya? Belum, Pak. Mungkin Oke, kalau seperti ini, apakah sudah berubah? Sudah, Pak. Sudah, guys. Nampaknya seperti ini aja. Oke, kelihatan ya? Oke, baik. Jadi intinya blended learning itu adalah perpaduan antara face-to-face learning, jadi tatap muka, kuliah tatap muka, dan dipadukan dengan online learning. Jadi ada dua metode
di dalam blended learning. Jadi bukan full online, tapi juga bukan full face-to-face learning. Jadi ada beberapa bagian yang disampaikan melalui online learning, dan juga ada beberapa bagian perkuliahan yang harus disampaikan secara face-to-face. Jadi ada 3 kata kunci dari blended learning, yaitu adalah online learning. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, nanti di semester depan, atau bahkan mungkin sudah dimulai semester ini ya, ketika nanti blended learning diterapkan, maka kalian harus bisa mengikuti perkuliahan secara online. Entah itu dalam hal penyampaian materi, maupun dalam hal diskusi, ataupun bahkan sampai dalam hal ujiannya. Tapi tidak semuanya online, tapi juga ada face-to-face-nya. Ada proses pembelajaran yang tradisionalnya. Masih tetap ada. Nah, lalu jangan dilupakan pula ada kata kunci yang terakhir, yaitu independent learning. Jadi tetap harus mahasiswa dituntut untuk belajar mandiri. Jadi tidak melalui online, tidak face-to-face dengan dosen, tapi mahasiswa juga dituntut untuk membaca sendiri, memahami sendiri mengenai materi-materi yang telah diberikan. Jadi sebenarnya intinya blended learning ini bukan sesuatu yang baru, bukan hanya ada muncul saat pandemi ini, tapi sebelum pandemi pun juga blended learning sudah ada, sudah pernah diterapkan. Nah, ini jadi saat pandemi ini salah satu metode pembelajaran yang kiranya itu cocok dengan situasi seperti ini adalah blended learning. Jadi ada face-to-face-nya, tapi ada juga online-nya. Oke, selanjutnya ini ada penjelasan tentang blended learning-nya. Jadi tahapan-tahapan atau kegiatan di dalam blended learning itu ada 5 poin. Yang pertama, live event. Nah, live event itu adalah seperti kita ini. Jadi pembelajaran di waktu yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Menggunakan sarana internet, menggunakan sarana online. Jadi dosennya, atau bahkan nanti mungkin kalau ada penyampaian materi, mungkin presentasi dari mahasiswa, itu adalah menggunakan metode live event. Salah satu yang ada di dalam blended learning-nya. Nah, setelah ada live event, itu juga ada self-learning. Jadi lah ini biasanya mungkin seperti tugas yang mana mahasiswa harus mengerjakannya sendiri. Lalu ada collaboration. Nah, ini kolaborasi dari mahasiswa dan dosen, ataupun dari antar mahasiswa sendiri. Jadi biasanya ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu adalah salah satu bentuk untuk melatih supaya para mahasiswa itu bisa berkolaborasi dengan sesama mahasiswa. Ataupun dalam pengerjaan tugasnya itu mahasiswa membutuhkan diskusi dengan dosen. Nah, itu adalah sarana kolaborasi dari mahasiswa dengan dosen. Nah, lalu yang keempat ada assessment, atau biasanya sederhana disebut dengan ujian. Nah, ini masing-masing dosen mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Apakah ujian mau dilaksanakan online, ataupun ujian mau dilaksanakan secara offline, secara face-to-face, secara tradisional seperti biasa. Nah, lalu yang terakhir adalah support material. Jadi materi-materi di dalam blended learning itu tidak selamanya dosen menerangkan secara face-to-face gitu, enggak. Tapi juga diharapkan materi-materi dari dosen itu sudah diupload di web atau diupload di media-media online. Jadi nanti mahasiswa mendapatkan materi itu melalui sumber-sumber online. Baik itu mungkin nggak harus dari dosennya ya, mungkin dosen hanya menyampaikan cara, misalkan cara mencari jurnal,
cara mencari sumber-sumber ilmiah di internet. Nah, jadi sumber itu nggak harus dari buku doang, kalian harus nyari di perpustakaan atau membeli buku di toko buku, itu enggak, tapi sumber pembelajaran itu bisa dari sumber-sumber ilmiah yang dari online. Cuman ingat ya, yang perlu saya garis bawahi, Blogspot, WordPress, Wikipedia itu bukan bukan sumber ilmiah ya. Sumber ilmiah itu ada jurnal ilmiah, karya ilmiah yang online itu. Itu ada banyak sekali, dan sekarang bahkan eranya sekarang referensi itu bukan lagi dari buku. Referensi buku itu cukup minimalis saja. Cukup sedikit saja kalau nanti kita banyak membuat tugas akhir gitu. Justru yang bagus itu sekarang sumber-sumber ilmiah itu dari jurnal ilmiah online, jadi bukan dari buku. Apa bedanya? Kalau buku itu hanya teori-teori saja. Tapi kalau artikel ilmiah, jurnal ilmiah online, itu selain ada teori juga ada contoh kasus. Nah, itu yang membuat jurnal itu selalu terbarukan, selalu mengangkat kasus-kasus yang baru. Sehingga sekarang dunia pendidikan, dunia akademis lebih menyukai referensi dari jurnal ilmiah, karena jurnal pasti selalu up to date. Jadi intinya kalian nggak perlu terlalu takut menghadapi blended learning, karena sebenarnya perkuliahan dengan metode blended learning ini sama aja dengan perkuliahan dengan sistem tradisional, dengan sistem yang lama. Cuman memang tantangannya hanya ada satu, yaitu adalah sarana prasarana untuk mengakses internetnya. Nah, itu memang menjadi suatu permasalahan sendiri sih. Saya makanya tadi di awal juga sudah bercerita, saya dalam berkuliah juga semaksimal mungkin tidak memberatkan mahasiswa. Makanya saya memilih menggunakan YouTube. Karena saya memahami mungkin tidak semua mahasiswa punya sarana dan prasarana kuliah online dengan baik, punya kuota yang cukup, memiliki tempat di mana sinyal itu baik, punya hardware-nya yang baik, dan sebagainya. Cuman bagaimana lagi kita tidak bisa lari dari permasalahan ini. Jadi bagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa kayaknya harus menghadapi kuliah online ini lagi sampai ke depannya akan menjalankan blended learning, maka harus mau tidak mau harus bisa menjalankan kuliah melalui online. Mungkin kalau memang tidak punya kuota yang cukup, bisa join dengan temannya. Nah, ini adalah salah satu kesempatan kita untuk saling tolong-menolong ya. Nah, ini salah satu forumnya. Siapa tahu kita bisa menjalin silaturahim dengan teman sesama mahasiswa, lalu mungkin yang ada kelebihan wifi bisa menolong teman-temannya yang mungkin kuotanya terbatas. Nah, itu memang saya juga tidak bisa memberikan solusi lain lagi, karena tidak semua dosen mau memahami kesulitan mahasiswa. Nah, itu yang jadi permasalahan. Tidak semua dosen mau memahami keterbatasan yang dimiliki mahasiswa. Jadi satu-satunya jalan kalian harus menghadapinya, mencari solusinya, bagaimana caranya supaya kuliah itu tetap berjalan dengan baik. Nah, ini sedikit kulit-kulitnya tentang blended learning. Jadi memang saya tidak bisa membedah blended learning terlalu dalam. Jadi seperti disclaimer yang tadi saya sudah sampaikan di awal, karena saya bukan orang pendidikan, jadi saya untuk teori-teori pembelajaran saya tidak mempelajarinya lebih dalam. Cuman saya ingin sedikit berbagi, ini masih 4:16 ya. Mungkin masih ada 10 menit lagi. Sedikit aja sebelum kita nanti ada tanya jawab, saya ingin sedikit sharing aja. Bagaimana sih kita supaya bisa menjalankan kuliah itu dengan baik. Jadi kita menjalankan kuliah itu bisa dalam tanda kutip bisa sukses, bisa tidak gagal. Sedikit aja, nggak banyak. Jadi
Yang pertama itu saya mengharapkan teman-teman semua bisa menentukan cita-cita itu sedini mungkin. Jadi cita-cita itu disesuaikan dengan kegemaran kalian, passion kalian apa. Nggak harus semua mahasiswa itu punya cita-cita yang sama. Nah, karena cita-citanya berbeda, dan ketika kalian sudah menemukan cita-cita kalian itu apa, digunakan untuk menyusun strategi kalian dalam menjalani kuliah ini. Contoh misalkan cita-cita seperti saya misalkan dulu. Saya dari semester 1 ingin menjadi dosen. Saya ingin menjadi akademisi. Maka strategi yang harus saya lakukan apa? Saya harus bisa lulus dengan cepat. Maksimal saya harus bisa lulus 4 tahun. Kenapa? Karena kalau ingin menjadi dosen, setelah lulus S1, itu harus kuliah S2. Nah, nggak bisa lulus S1 langsung jadi dosen, nggak bisa. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Misalkan, ingin jadi praktisi. Apa nih, mungkin kebanyakan dari saintek ya. Mungkin bekerja di suatu instansi, bekerja di suatu perusahaan, atau jadi konsultan, atau apapun itu yang sifatnya adalah menjadi praktisi, maka tidak perlu kuliah S2, kuliah S1 selesai langsung bekerja pun it's okay aja. Nah, maka ketika memang cita-citanya itu adalah ingin menjadi praktisi, maka salah satu yang harus ditekuni adalah skill kalian yang berhubungan dengan cita-cita itu. Apa? Saya agak kesulitan mencarikan contoh kalau di fakultas selain syariah dan hukum ya. Mungkin contoh lah ya. Contoh misalkan karena saya dari hukum, mungkin seandainya cita-citanya ingin menjadi pengacara, menjadi hakim, atau menjadi jaksa gitu. Maka dari S1 sudah ikut yang namanya pembelajaran tentang peradilan semu. Jadi sudah ikut organisasi yang menunjang bagaimana itu nanti menjalankan tugas sebagai seorang hakim, seorang jaksa, atau seorang pengacara. Gitu. Lalu ketika kita sudah mengetahui cita-cita itu, kita jadi sudah tahu kita ini kuliah ini mau dibawa kemana, kita mau ngapain selama kita kuliah ini. Dan ketika cita-cita menjadi entrepreneur pun juga bukan sesuatu hal yang salah itu. Cita-cita menjadi seorang pedagang, cita-cita menjadi seorang pengusaha, itu juga suatu hal yang bagus. Walaupun kalian itu kuliah, dan berarti nanti ilmu-ilmunya tidak dipakai, enggak. Contoh misalkan ingin menjadi entrepreneur, maka strateginya bagaimana? Strateginya mulai jualan dari sekarang. Kalian ingin menjadi pengusaha, jangan mulai usaha nanti ketika udah lulus, tapi dari sekarang, curi start dulu. Jadi nanti ketika sudah lulus, tidak merintis dari nol. Nah, itu kan salah satu strateginya. Wah, tapi kalau nanti saya jualan, IPK saya nggak bisa tinggi. Saya lulusnya nggak bisa 4 tahun, saya kuliahnya jadi molor. Ya nggak apa-apa. Kan memang cita-citanya pengen jadi entrepreneur. Jadi kan nggak semua mahasiswa itu harus punya IPK yang bagus semua. Nggak harus. Tidak semua mahasiswa itu harus lulus 4 tahun. Nggak harus. Tergantung apa cita-citanya. Misalnya kayak dulu saya jadi dosen, ya saya mau nggak mau harus punya IPK bagus karena saya ingin menjadi akademisi. Tapi kalau saya dulu cita-citanya ingin menjadi seorang entrepreneur, ya mungkin saya nggak terlalu ngoyo-ngoyo banget ngejar IPK gitu. Saya mungkin lebih banyak ngejar bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana menyebarkan channel saya gitu. Jadi tiap cita-cita punya strateginya dan tidak ada cita-cita yang salah. Gitu. Setiap mahasiswa boleh bebas berhak memiliki cita-citanya sendiri, yang penting konsisten dengan apa yang dicita-citakan, lalu harus mau mengejarnya dan bisa menyusun strateginya untuk mewujudkannya. Nah, lalu yang kedua, yang tidak kalah pentingnya itu adalah banyak belajar soft skill. Nah, ini mungkin kalian sudah sering mendengar, cuman ini memang penting banget. Jadi dulu saya dengar cuman kayak, oh teori-teori doang gitu kan. Bener nggak sih berorganisasi itu memberikan manfaat itu? Bener nggak sih? Tapi ternyata ketika saya sudah masuk ke dunia kerja, kerasa banget.
soft skill itu kepake banget gitu ya. Jadi manfaat-manfaat dari dulu waktu saya berorganisasi itu kerasa banget ketika saya sudah masuk dunia kerja. Saya jadi tahu harus bagaimana, saya jadi sudah tahu bagaimana harus berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari belajar soft skill, dari belajar berorganisasi. Dan kelihatan banget loh, jadi di dunia kerja, kelihatan banget orang-orang yang dulunya nggak pernah berorganisasi, yang dulunya nggak banyak aktif di organisasi, itu saat masuk dunia kerja itu akan kesusahan sendiri. Jadi nggak tahu bagaimana harus berinteraksi dengan orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya dia ya nggak punya banyak teman, nggak banyak orang yang mensupport dia, dan akhirnya ketika kita di dunia kerja tanpa support dari teman-teman yang lain, wah itu bakalan berat sekali. Apapun pekerjaannya, nggak cuma di dosen, di pekerjaan apapun, bahkan kalau kamu mau jadi entrepreneur yang baik itu biasanya sudah tahu bagaimana cara berinteraksi dengan pelanggan, berinteraksi dengan orang lain. Nah, salah satu cara tempat belajarnya itu adalah dengan aktif belajar di organisasi. Lalu yang ketiga adalah memaintain channel dengan baik. Jadi ini akhir-akhir ini agak-agak viral. Kunci kesuksesan itu adalah rajin, pinter, dan yang terakhir adalah orang dalam gitu ya. Tapi memang benar gitu loh. Itu memang benar. Memang kita yang orang dalam itu memang sangat berpengaruh sekali. Dan saya rasa itu hal-hal yang wajar saja gitu loh. Biasanya kita nggak setuju misuh-misuh tentang orang dalam itu jelek. Karena kita nggak dapat kesempatan aja itu. Kalau kita dapat kesempatan juga kita diem-diem aja itu. Cuman gunakan cara orang dalam itu yang baik, yang profesional. Kenapa kok tadi saya bilang orang dalam itu wajar? Contoh seperti ini. Misalkan kita atau saya punya warung. Saya punya warung, lalu saya membutuhkan pegawai untuk menjaga warung itu. Lalu saya membuka lowongan, akhirnya ada yang mendaftar. Satu, misalkan adalah sahabat saya sendiri, yang mana dia memang butuh pekerjaan banget. Lalu yang kedua adalah orang yang saya antah berantah, saya sebelumnya nggak kenal. Saya lihat kualitasnya sama-sama pinternya. Maka mana yang akan saya pilih? Akan sangat wajar sekali kalau saya lebih memilih sahabat saya sendiri daripada orang yang antah berantah itu. Jadi selain kalian mempunyai skill yang baik, kalian mempunyai ilmu yang baik, kalian mempunyai kualitas pribadi yang bagus, tapi tetap kalian harus memaintain channel dengan baik. Itu penting banget. Maintain channel. Maintain channel itu ya bahasa gaulnya ya sama aja kayak kita orang dalam gitu ya. Nah, cuman kan bisa kita memaintain channel menggunakan orang dalam itu bukan semata-mata dalam konotasi yang negatif, tapi dalam konotasi yang positif. Kita tetap harus menjaga kualitas diri kita juga gitu loh. Kita juga harus jadi pintar, tapi kita juga tetap harus punya jaringan yang besar. Kita harus punya jaringan yang kuat. Nah, jaringan itu jangan cuman kita sekarang punya terus ditinggalin, tapi harus di-maintain. Jadi jaringan perkuliahan ini ya, teman-teman dari organisasi, dari HMI, dari IMM, ketika nanti sudah lulus, jangan terus dilupakan. Udah dapat teman yang baru, lalu teman yang lama dilupakan. Jangan. Itu eman-eman banget. Tapi harus tetap di-maintain. Karena kita nggak tahu. Siapa tahu teman kita yang mungkin sekarang kebanyakan guyon, itu nanti suatu hari nanti bisa jadi orang yang sukses gitu. Nah, kita nggak akan tahu bagaimana nasib teman-teman kita. Makanya kita harus selalu memaintain channel kita dengan baik. Lalu selanjutnya yang paling penting itu adalah daya juang. Ini apapun kondisinya, termasuk kalian dalam menjalani perkuliahan. Khususnya perkuliahan online, blended learning, daya juang. Jadi penting banget ya ketika kalian menghadapi suatu masalah, khususnya ini tadi dalam bidang perkuliahan, terus cerah gitu aja. Akhirnya ujung-ujungnya kalian kuliah dengan
kurang niat, akhirnya nilainya juga nggak maksimal. Nah, di sini saya menekankan pentingnya daya juang itu bukan berarti kalian tidak boleh bermain. Saya paham, kalian itu masih mahasiswa, masih muda, saya pun juga masih muda gitu ya. Jadi kita mungkin tidak terlalu jauh perbedaan usianya. Saya juga masih suka main, saya juga suka nonton anime, saya juga ngikutin perkembangan musik sekarang ini gimana gitu kan. Saya juga kadang nongkrong sama teman-teman gitu. Jadi intinya sedikit tips yang bisa saya berikan itu adalah play hard, work hard. Silahkan saatnya main, kalian masih muda. Kalau kalian cuman nggak pernah main, belajar terus, mungkin bisa jadi kalian stres gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah nongkrong, bertemu teman-teman, nggak masalah, asalkan itu tetap dalam koridor-koridor yang positif ya. Tapi saat kalian belajar ya kalian fokus belajar, saat kalian kuliah ya fokus kuliah gitu. Saat mengerjakan tugas ya fokus mengerjakan tugas. Jadi nanti setelah tugasnya selesai, setelah proses pembelajaran kalian selesai, ya kalau mau main ya silahkan dilanjutkan main gitu. Jadi ada porsinya sendiri. Saatnya main-main, saatnya kalian harus belajar ya belajar. Jadi seperti itu. Jangan setengah-setengah ketika belajar nggak mau maksimal. Nggak apa-apa, ambil waktu sedikit, yang penting belajar itu konsisten, fokus, maksimal. Nanti kalau sudah selesai, ya kita hiburan, kita main lagi, nggak masalah. Jadi lah nih, alhamdulillah tepat sekali ya, sekarang udah 4.28, tinggal 2 menit lagi. Saya nggak tahu apakah ada kesempatan untuk tanya jawab atau enggak, tapi saya harap ada lah ya, 1 atau 2 pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan. Mohon koreksi jika terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menemani saya untuk berbagi materi tentang blended learning ini. Sekali lagi, ini adalah channel YouTube saya, silahkan dikunjungi. Saya dalam memberikan kuliah, saya juga tidak memaksa mahasiswa untuk subscribe. Jadi saya murni menggunakan YouTube itu hanya untuk sebagai media pembelajaran. Adapun saya mewajibkan komen, itu adalah sebagai bukti. Itu seandainya nanti saya diperiksa, apakah Bagas itu benar-benar memberikan kuliah atau enggak, itulah. Buktinya adalah komen. Komen itu bukti bahwa mahasiswa sudah menerima materi dengan baik, sudah mendapatkan materinya secara langsung. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Bagas Heradiaksa. Langsung saja kita akan membuka sesi tanya jawab. Karena melihat waktu kita sudah jam 16.30, saya akan membuka 2 pertanyaan saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan open mikrofonnya atau bisa tulis di room chat. Dipersilahkan kepada teman-teman. Silahkan Imawati Ria Fitria. Ya, sebelumnya Open mohon mic. maaf ya. Oh, ini sebelumnya mohon maaf ya, saya nggak open kamera dulu. Iya, Nggak apa-apa, nggak masalah. nggak apa-apa. Terima kasih banyak untuk Imawati Izatul yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Pada hari ini saya sangat senang sekali ya, karena bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Bagas Heradiaksa. Ya, betul. Ya benar. Dosen UIN Wali Songo Semarang. Begini, Bapak, tadi sebelumnya sepertinya Bapak sempat menyinggung tentang entrepreneur ya. Ya. Berbicara tentang entrepreneur, bagaimana sih Pak caranya kita tetap menggunakan pola entrepreneur ala Rasulullah di zaman yang era milenial, khususnya di masa new normal sekarang?
Sebagaimana kan yang kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah seorang entrepreneur yang sangat terkenal sekali ya pada zamannya. Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Imawati Ria Fitria. Kepada Bapak Bagas Hiradiaksa, boleh langsung dijawab, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Mbak Ria Fitria. Jadi bertanya, gimana sih caranya supaya kita di era milenial ini bisa tetap menjalankan perdagangan atau kita menjalankan entrepreneur sesuai dengan tuntunan Rasulullah, gitu ya. Ini nggak apa-apa ya, agak melenceng dari tema blended learning ya. Jadi sebenarnya cukup simple sekali, dan sebenarnya hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal entrepreneur itu adalah hal-hal yang sebenarnya kita orang umum pun juga sudah paham kalau itu adalah hal-hal yang harus kita kerjakan. Jadi tentu mungkin kalian semua sudah pada hafal, ada 3 hal yang harus dihindari, pokok utama dalam bermuamalah, dalam berentrepreneur yang sesuai dengan tuntunan Islam itu ada 3 hal yang harus dihindari, yaitu adalah maghrib, maisir, riba, dan horor. Sudah tinggal 3 hal ini saja dihindari, itu insya Allah maka sudah aman. Nah, kalau sekarang ini kita banyak aktivitas perdagangan yang menggunakan sistem online. Nah, ini kita belajar hukum ekonomi syariah sedikit ya. Nah, maka dari 3 hal itu yang paling sering terjadi kesalahan atau paling sering yang harus kita perhatikan dari maisir, gharar, dan riba itu apa? Gharar, ketidakpastian. Itu banyak sekali terjadi pada penjual-penjual online. Jadi yang dijual apa, yang ditampilkan bagaimana, berbeda. Nah, itu hati-hati bagi teman-teman yang mungkin berjualan secara online. Kalau sampai ada perbedaan, ketidakpastian antara apa yang digambarkan dengan apa yang dijual, sehingga membuat pembeli itu kecewa. Nah, makanya tadi saya di awal sudah bilang, apa-apa yang dituntunkan Rasulullah itu sebenarnya adalah nilai-nilai universal yang orang umum pun juga pasti sudah tahu kalau itu tuh adalah kebaikan. Orang-orang umum juga sudah tahu kalau itu harus kita hindari. Dan sekalinya kita itu menjalankan horor, maka integritas kita sebagai pedagang akan hancur. Akhirnya apa? Akhirnya pedagang online itu yang paling penting kan adalah kepercayaan, integritas. Makanya ada yang dinamakan testimoni, gitu kan? Biasanya kalau pedagang-pedagang online kan pasti selalu upload testimoni. Lah itu kan untuk membangun kepercayaan, membangun bonafide, rasa percaya dari pelanggan kepada penjualnya. Makanya itu harus menghindari horor, yaitu ketidakpastian. Jadi harus jelas antara apa yang ditampilkan juga apa yang dijual. Lalu juga jelas juga mengenai harga, jelas juga mengenai kapan jadinya. Pokoknya intinya tidak boleh ada ketidakjelasan. Jadi jangan sampai kita ingin tipu-tipu, gitulah intinya. Mungkin itu sedikit aja yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Ria. Tips gimana cara supaya menjadi entrepreneur yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah cukup sederhana, cukup hindari 3 poin saja, yaitu maisir, gharar, dan riba. Riba maksudnya berarti coba dihindarilah kalau kita ingin mungkin nafsu ingin membesarkan usaha, lalu kita akhirnya meminjam uang dengan skema riba, walaupun nanti mungkin ada di antara kalian yang tidak setuju apakah riba itu benar-benar haram atau enggak lah, nanti jadi panjang ini. Nah, nanti mungkin kesempatan lain bisa kita bahas. Cuman ya intinya kalau saya sih ya percaya MUI saja. MUI sudah jelas memberikan fatwanya bahwa riba itu memang haram. Jadi kita ya ngikut aja. Walaupun saya tidak masalah juga kalau kalian punya pandangan, oh riba itu tidak 100% haram. It's okay. Bebas-bebas saja, asalkan kalian punya dasar yang jelas. Gitu. Lalu kalau maisir,
mungkin ini agak jarang, yaitu maizir itu kan perjudian ya. Itu mungkin bagi entrepreneur khususnya yang masih mahasiswa mungkin agak-agak jarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan judi. Mungkin itu sedikit aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang puas bisa disampaikan lagi atau mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Ya, terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya dan ilmunya. Semoga berkah ya Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Bagas Herediaksa yang telah berkenan menjawab pertanyaan dari Imawati Ria Fitria. Bagaimana Imawati Ria bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan buka satu pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ada pertanyaan dari Imawan Habda Alwafi. Cara memaintain channel yang benar itu yang seperti apa? Takutnya di saya salah mindset, Pak. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Mas Habda Alwafi. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, intinya itu kita tuh banyaklah berserawungan. Banyak kita itu intinya kita jangan sampai nambah musuh. Jadi banyak berbuat baik, banyak membantu orang gitu kan. Jadi harapannya dengan seperti itu kita jadi punya banyak teman. Nah, karena kalau kita banyak musuh ya gimana nanti kita kesulitan dalam mencari solusi, padahal banyak banget, ini kita realistis ya, banyak sekali solusi-solusi hidup itu datangnya dari teman, dari sahabat-sahabat kita, dari orang-orang yang sudah mengenal kita. Nah, makanya kita harus memaintain channel-channel yang kita punya itu dengan baik. Cara memaintainnya gimana tadi? Kita jangan mudah melupakan teman-teman kita yang lama. Tetap harus kita berhubungan dengan baik, silaturahim dengan baik, walaupun kita sudah punya teman yang baru. Nah, jadi itu salah satu cara memaintain channel kita. Tentu mungkin kita sudah itu ya, saya tidak perlu jelaskan. Ketika memang itu banyak negatifnya, ya tentu kita tidak perlu banyak terlalu memaintain dengan baik. Cuman ketika memang teman-teman kita itu ada teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa banyak memberikan kita manfaat, nah itu ada baiknya kita tetap menjaga silaturahim. Itu kuncinya. Mungkin kalau kita bisa intikan itu adalah kita tetap menjaga silaturahim dengan banyak orang. Jangan sampai gini, kadang yang memutus silaturahim itu kita beda pendapat sedikit aja kita musuhan. Nah, itulah seperti tadi sudah disampaikan kan. Kita beda pendapat sedikit dengan teman-teman kita sendiri, dengan sahabat-sahabat kita sendiri, kebawa lama. Akhirnya nggak mau lagi berteman dengan mereka. Nah, itu akhirnya yang susah kan adalah kita sendiri. Kalau kita seperti itu terus, akhirnya nggak ada orang yang mau temenan sama kita. Nggak ada orang yang mau menolong kita ketika kita kesusahan, ketika kita membutuhkan solusi, ketika kita membutuhkan ide-ide baru. Kenapa? Ya karena orang udah males duluan sama kita. Kita beda pendapat sedikit, marah. Keinginan kita tidak diakomodir sedikit, marah, akhirnya musuhan. Nah, akhirnya orang-orang yang seperti itu biasanya ya akhirnya nggak punya teman, nggak punya banyak channel, ya akhirnya solusi hidupnya terbatas. Gitu. Jadi mohon dipahami memaintain channel itu dengan konotasi yang positif. Saya kira kalian sudah paham sendiri ya, bukan berarti terus maksudnya memaintain channel, maksudnya orang dalam itu kita yang konotasinya negatif, tidak, tentu tidak. Tapi saya harap itu tadi, jangan mudah bermusuhan, jangan mudah marah sama orang lain, karena itu akan membuat kita jadi nggak punya teman. Nah, itu yang maksud saya memaintain channel yang baik. Ini sedikit ya Mbak, mungkin langsung aja ada teman kita juga ini, Mas Noval Nurrohim, mau tanya gimana hukumnya kejelasan jual beli online. Adakah referensi yang jelas tentang hukum jual beli online? Nah, kalau referensinya, wah,
ada banyak sekali ya. Cuman mungkin salah satu yang paling terkenal itu ya dari jual belinya dari Yusuf Qaradawi. Nah, itu kan sudah banyak sekali kitab-kitabnya yang menjelaskan tentang jual beli. Jadi jual beli online itu kan sebenarnya juga akadnya itu langsung sebenarnya. Dan asalkan tidak yang membuat suatu perdagangan baik itu online maupun offline menjadi tidak sah itu kan kalau tadi mengandung, kalau yang tidak sah itu gara-gara ada yang dizolimi, ada yang dirugikan. Yaitu tadi misalkan kita pesennya apa, dikirimnya apa, barangnya berbeda. Nah, itu membuat suatu perdagangan itu bisa jadi tidak sah. Nah, karena tidak antarodin, tidak saling ridho antara penjual dan pembelinya. Mungkin secara singkat itu ya, jadi selain harus terhindar dari maisir, gharar dan riba, juga harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Mbak Izatul Rodiah. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Kepada Mas Noval Nurhakim dan Imawan Habda Al-Wafi, saya harap jawaban dari Bapak Bagas bisa dipahami dengan baik. Karena waktu kita yang sangat singkat, kita akan lanjut ke acara kita yang selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Imawan Yudo. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Imawan Yudo. Selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada sore hari ini, yaitu bagaimanapun sistem perkuliahan kita, baik itu face-to-face learning, blended learning, ataupun online learning, semua itu bisa kita jalankan dengan baik. Itu semua dikembalikan kepada diri kita sendiri sebagai mahasiswa. Apakah kita menjalankannya dengan baik, niat kita bagaimana dalam menjalankan kuliah, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Bagas, cara menjalankan kuliah dengan baik itu bagaimana. Tadi beliau menyampaikan tentukan cita-cita atau strategi kita, banyak belajar soft skill, dan maintain channel dengan baik. Dan yang terakhir yaitu fokus, daya juang kita harus tinggi. Saya pernah mendengar kata-kata bijak, setiap perjuangan butuh pengorbanan. Jadi teman-teman, jika kita belum berkorban, baik itu berkorban waktu, contohnya saja kita mungkin sampai tidak tidur malam mengerjakan tugas, itu semua adalah bagian perjuangan kita dalam menjalankan kuliah dengan baik. Jadi saya harap kita semua dapat menjalankan kuliah kita dengan baik, baik itu dalam sistem online learning, ataupun face-to-face, ataupun blended learning. Semangat untuk kita semua mahasiswa, terutama
kader-kader HMI dan IMM Wali Songo Semarang. Selanjutnya kita akan mengadakan foto bersama. Diharapkan kepada teman-teman untuk membuka kamera semuanya. Mohon maaf sebelumnya, Imawati Aida, bisa diambil fotonya, Mbak. Halo, Mbak. Mbak Aida. Mungkin ada gangguan sinyal. Teman-teman, ada yang berkenan mengambil foto yang menggunakan laptop? Oke, saya coba ya. Cuman ini ya, satu frame cuman ada 9 ya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Oke, Enggak. saya screenshot. Bentar ya. Iya, Pak. Ini rata-rata dari fakultas mana? Saintek ya? Saladin. Oh, Saladin. Fakultas Tarbiyah Saintek ada Usuludin Syariah juga, Pak. Syariah ada syariah? Ada, Pak. Oh, ada, alhamdulillah. Oke, saya screenshot ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke, gitu deh, cukup deh. Mungkin pada mau nyiapin buku. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Tidak terasa kita udah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator Izzatul Rodia Imawati 2020 mengucapkan terima kasih banyak kepada audiens yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada sore hari ini, dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya atas kesalahan dan kekurangan yang ada pada yang ada pada diri saya. Banyak maaf, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak juga kepada Bapak Bagas Heradiaksa yang berkenan menyampaikan materi yang luar biasa ini dan berbagi ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman yang ingin live silahkan siapin buka puasa. Iza orang mana? Orang Padang, Kak. Masih lama bukanya? Masih, Kak. Masih. Sekitar 1,5 jam lagi, Kak. Oh. Semangat. Makasih ya, Iza. Ya, sama-sama, Kak. Makasih banyak juga.
Mande. Terima kasih Uni. Pamit ya. Sama-sama, Mas. Iya, Mas. Terima Assalamualaikum. kasih banyak juga. Mas. Iya, Waalaikumsalam. sama.